Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef. Di sini di Sekolah Bisnis kita percaya bahwa semua orang itu bisa dan layak untuk sukses. Baik Anda sekarang sedang bekerja ataupun masih kuliah ataupun sekarang udah merintis bisnisnya. Apa kabar teman-teman? Nah, kali ini kita malam ini ngobrol-ngobrol. Udah lama ya nggak ada live di Sekolah Pebisnis dan sekarang kita luangkan waktu buat live lagi karena beberapa waktu kemarin ini banyak banget yang terjadi terutama setelah PPKM. Nah, buat update-nya kemarin itu ini udah pada masuk Ilham Rinaldi. Halo teman-teman, apa kabar? Jadi malam ini kita ada Q&A bisnis dan marketing dan juga digital marketing. Topiknya adalah santai-santai aja ya teman-teman, kita ngobrol-ngobrol. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar bisnis marketing ataupun internet marketing atau online marketing, silahkan ditanyakan sambil saya sharing-sharing juga. Jadi beberapa bulan ini banyak banget ya yang terjadi perubahannya ya, karena ini beberapa lama ya sekolah bisnis juga nggak live karena kita membantu beberapa teman-teman yang punya lokasi bisnis di offline untuk bisa marketing di online. Jadi kita menangani restoran, kafe, terus kemarin tuh ada juga rumah sakit, klinik, dan barbershop. Itu semuanya sekarang lagi mengalami penurunan yang cukup drastis kan. Jadi kemarin saya sendiri di bulan ya awal-awal kemarin PPKM itu kan kebetulan bisnis saya adalah salon. Jadi salon itu kita punya lokasinya. Nah, di awal-awal kalau teman-teman ingat itu mulai dari tempat wisata, bioskop, salon, gym, sampai bar ya. Sampai bar itu semua ditutup kan. Jadi mungkin teman-teman sekarang bahkan yang masih berjualannya makanan atau F&B itu terkena impact yang cukup masih lumayan ya. Bahkan kita bisa bilang profit ya 50% aja mungkin nggak sampai gitu ya kalau kita restoran ya. Dan kemarin juga sempat kita beberapa kali itu coba untuk bertransisi dari offline ke online dari restoran yang nggak kecil, cukup besar loh. Jadi cabangnya sudah cukup banyak, tapi memang mengalami kesulitan karena harus ada yang mungkin kita sebutnya revolusi ya, revolusi menu, revolusi operasionalnya gitu. Jadi nggak hanya marketing dan marketing aja gitu, tapi mesti di menunya mesti dirubah dan lain-lain. Dan ini pun terjadi di banyak bisnis yang sifatnya offline. Nah, buat teman-teman apa kabar nih? Mudah-mudahan ada tambal ban online gimana? Wah, dia nanya tambal ban online. Tambal ban online ada aplikasinya sekarang. Nah, jadi memang sekarang nih seru banget karena kayaknya memang hampir semua bisnis itu mesti bergerak ke online ya. Walaupun nggak kayak yang gimmicknya kan kalau dibilang tambal ban online itu kita install aplikasi ditempelin ke ban. Nggak kayak gitu ya. Tapi ada startup baru itu yang memang sekarang kan eranya platform ya teman-teman ya. Jadi kemarin ini banyak banget pebisnis yang kita bantu juga. Dan kendala utama mereka tuh adalah saya nggak mau masuk ke sebuah platform. Kalau dia klinik, saya nggak mau nih masuk ke platform kesehatan karena ada komisinya biasanya atau ada service charge-nya untuk penggunaan platform. Terus kalau dia katakanlah yang sifatnya F&B, misalnya saya harus masuk ke platform yang warna hijau atau marketplace yang untuk makanan. Aku nggak mau nih karena di sana ada service charge-nya kan, ada komisinya kan. Nah, tapi kalau dilihat yang restoran-restoran besar yang ada dine-in-nya dan tidak mau masuk ke platform, itu memang sulit buat beradaptasi saat ini gitu. Kita kemarin dalam beberapa bulan ini kan udah 2 bulan ya, 2 bulanan kita sempat trial testing ke beberapa restoran yang sudah jalan offline-nya udah kencang juga, tapi dia mengalami kendala di saat yang sekarang ini. Mulai dari buat e-commerce-nya, dibuatin e-commerce. Ada beberapa nih, jadi ini bukan hanya satu tapi beberapa restoran yang cukup besar ini. Aku awalnya dari WhatsApp ya rata-rata ya. Oke, restoran tutup. Kita masuk ke WhatsApp, pemesanan lewat WhatsApp, diantar sama kurir sendiri gitu ya. Itu awal-awal kita masuk ke resto itu. Terus ada beberapa yang mereka nih punya inovasi untuk ya udah kita buat website. Ada beberapa yang bahkan udah buat e-commerce-nya gitu. Tapi ternyata nggak mudah sama sekali untuk bisa satu brand kita buat e-commerce sendiri, buat website sendiri, dan transaksinya itu masuk dari sana semuanya. Apalagi di zaman platform kayak sekarang ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang kan zamannya zaman platform. Oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar bisnis marketing ataupun seputar online marketing, silakan ketik aja di bawah, nanti kita akan tanya jawab kira-kira teman-teman punya kendala apa. Ini cara menguasai dolar Amerika, Om. Caranya ada nggak? Jangan jauh-jauh, menguasai area sekitar dulu aja supaya bisnisnya kelihatan di area sekitar. Saya punya bisnis tahu crispy. Kalau tempat yang saya sekarang sepi, apa saya harus pindah tempat? Nah, ini permasalahannya nih. Jadi, kemarin juga ada yang restoran itu sudah, katakanlah sudah 9 cabang, sudah 16 cabang. Mereka nih mau bermasuk ke online, tapi kadang-kadang kita begitu masuk ke online, pilihannya adalah buat website sendiri. Kemarin ya teman-teman ingat ya, yang ada BTS ya. BTS itu kan McDonald's.
McDonald's itu buat BTS campaign dan itu rame banget Gojeknya. Tapi jarang ada yang tahu melihat rahasia di balik McDonald's sendiri sebetulnya. Mereka udah punya mcdelivery.co.id. Artinya udah punya platform e-commerce sendiri. Mereka udah punya aplikasi McDelivery. Bahkan mereka juga punya telepon 14045 ya kalau teman-teman ingat ya. Tapi apakah itu digunakan secara masif waktu ada campaign BTS? Jawabannya enggak ya. Malah yang viral itu kan semua ojek online itu pada ngantri di BTS itu sampai viral di mana-mana. Nah, artinya adalah brand sebesar McD aja gitu ya. Dia mau buat website sendiri, mau buat e-commerce sendiri, terus dikasih aplikasinya sendiri gitu kan, ada aplikasi McD aja. Itu sangat struggling untuk menggunakan atau mendapatkan transaksi dari customer sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin, kita yang katakanlah ya teman-teman misalnya restoran sudah 5 cabang atau sudah katakanlah kalau yang seperti yang kita bantu kemarin nih sudah 16 cabang, tapi tetap aja punya aplikasi sendiri untuk restoran itu, punya e-commerce sendiri, dan memaksa orang baru untuk menggunakannya itu sama sekali nggak mudah gitu ya. Apalagi kita ngelihat fenomena BTS tadi kan. Jadi yang sekarang teman-teman lakukan adalah masuk ke platform itu menurut saya udah keharusan. Seperti contohnya kemarin itu kita juga menangani salah satunya rumah sakit dan klinik. Nah, ini juga problem juga sebetulnya. Nanti saya ceritain lagi deh masalah yang ini. Jadi buat teman-teman yang baru ketemu, baru lihat live-nya karena saya udah lumayan lama ya, ini kayaknya hampir 2 bulan kita nggak nge-live. Jadi buat teman-teman yang baru kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Yosef. Saya adalah founder dari Sekolah Pebisnis, orang yang ada di balik akun Sekolah Pebisnis ini. Buat teman-teman yang baru kenal, nama saya Yosef dan saya juga seorang pebisnis juga, pebisnis UMKM juga. Bisnis saya adalah bisnis salon. Ada kurang lebih sekarang itu 3 di daerah Jakarta, Depok, dan juga di daerah Tangerang. Jadi kita di daerah Jabodetabek sih kurang lebihnya. Nah, kita menerapkan yang kita sebut dengan digital marketing bisnis offline. Jadi marketingnya itu bukan ke seluruh Indonesia, tapi ke marketingnya ke daerah sekitar dari outlet kita. Seperti kalau saya kan punyanya nih salon. Salon itu ada lokasi salonnya. Kita marketingnya ya pasti ke area radius sekitar salon gitu ya. Jadi ini teman-teman yang sifatnya punya lokasi, biasanya kita menerapkan digital marketing bisnis offline ini. Jadi katakanlah kalau teman-teman sudah masuk Gojek, GrabFood misalnya, itu pasti kita optimasinya pertama kan 2 km dari outlet kita ya. Jadi 2 km dari outlet itu kita optimasi. Lalu setelah itu 7-10 km dari outlet kita, itu kita optimasi. Cara optimasinya berdasarkan radius itu kan beda kan. Nah, ini terjadi sama di semua teman-teman yang punya lokasi bisnis. Mau itu bengkel, mau itu restoran, mau itu klinik, rumah sakit, itu pasti ada namanya digital marketing bisnis offline ini. Nah, kebetulan karena bisnis saya sendiri memang di sifatnya ini campuran ya, jadi ada offline dicampur dengan online, maka yang saya kuasai, yang saya sharingkan adalah digital marketing bisnis offline ini gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, saya coba scroll ke atas dulu ya. Om, kalau mau kursus digital marketing gimana? Kalau di Sekolah Pebisnis kebetulan belum ada kursusnya, karena saya sebenarnya menggunakan akun ini buat sharing ke teman-teman aja. Biasanya kita ada event tuh barengan dengan brand ataupun barengan dengan pelatihan inkubasi UMKM. Tapi kalau teman-teman mau belajar digital marketing yang basic, itu banyak banget course-nya ya sebetulnya di luar sana ya. Dipelajari basic-basicnya dulu, nanti kan pasti ada tanda petik kayak penjurusan ya. Oh, aku ternyata bisnisnya lebih full di marketplace, ya udah nanti baru setelah menguasai digital marketing yang general masuk fokus di marketplace. Ada yang fokusnya sekarang di landing page, dropship, landing page-nya transaksi lalu barangnya dikirim. Itu kan ibaratnya penjurusan sendirilah di digital marketing gitu. Jadi digital marketing luas banget ya. Nah, kalau yang saya lakukan, yang saya praktisi, yang saya kuasai adalah digital marketing bisnis offline. Jadi ada lokasinya, kita datangkan orang ke lokasi kita dengan menggunakan digital marketing gitu. Jadi ya kayak marketing barbershop, marketing kurang lebih semua yang memiliki lokasi di offline. Dari Gestialvian, Mas ada cara nggak numbuhin Instagram dari nol agar follower dan interaksi cepat tumbuh? Banyak, cara organiknya juga ada. Ada akun-akun yang sharing juga banyak, tapi memang sekarang nih Instagram lagi berubahnya luar biasa ya, drastis ya. Minggu kemarin di Sekolah Pebisnis kita coba dengan Reels, jadi yang Reels kan lagi naik sekarang ya. Tapi di beberapa hari ini Reels ini drop banget semua reach-nya, termasuk teman-teman mungkin kalau lihat akun-akun yang lainnya yang juga dipantau oleh teman-teman itu juga mengalami drop impression rate yang sangat luar biasa ya, turunnya jauh sekali. Ternyata saya baru tahu tadi ngecek-ngecek di community guidelines Instagram,
sekarang tuh Instagram mencoba nebak-nebak bukan cuma yang kita sukai aja. Jadi kalau teman-teman biasanya kan dulu kita masuk ke akun Instagram ngelihat kalau kita sering lihat otomotif nanti kita dikasihin konten otomotif yang banyak. Kalau kita suka ngelihat katakanlah konten masak, kita dikasih konten masak lebih banyak lagi gitu ya. Tapi ternyata sekarang nggak itu aja. Tapi mereka sekarang mau nebak juga konten-konten yang nggak kita sukai dan konten-konten yang kalau kita ngelihat tuh biasanya kita jadi upset atau jadi angry. Itu ditebak sama mereka sekarang. Jadi bukan yang disukai aja, tapi yang kita nggak suka itu mereka tebak juga sekarang. Nah itu sekarang mereka menerapkan yang namanya sensitive limit control. Nah nih kayak gini nih. Mungkin ada teman-teman yang sadar, tapi mungkin ada teman-teman yang juga baru tahu. Jadi saya coba tunjukkan ya, saya putar layar saya. Nah ini kayak gini. Ini teman-teman bisa temukan di Instagramnya teman-teman. Jadi baru diaplikasikan kalau nggak salah di minggu ini deh, sensitive content control ini. Jadi sebenarnya kalau dulu kita akan melihat semua foto dan video yang upsetting ini berarti yang membuat kita marah atau angry, tapi yang ini juga ofensif atau menyinggung kita. Nah kalau sekarang secara default itu kita di limit. Jadi entah gimana caranya Instagram bisa nebak konten-konten yang kita nggak suka sama yang ofensif. Nah itu yang membuat banyak banget sekarang impression sama reach-nya dari jauh sebetulnya. Jadi ini kita rasakan juga, dan Reels juga kena impact sebetulnya gara-gara ini. Jadi ini baru ada di minggu ini dan kita nggak tahu nih karena kalau explore page aja kan itu adanya di tahun berapa ya, 2016-17 ya, explore page itu baru jadi. Terus sekarang explore page-nya udah mulai terbentuk ya. Oh, konten-konten explore page udah berhasil memberikan konten yang kita sukai. Nah ternyata dia mau nebak-nebak lagi nih Instagram, konten apa yang sebenarnya membuat kita nggak senang sama kita nggak suka. Itu ditebak lagi sama algoritmanya dan kita nggak tahu ini akan jadi sampai kapan nih perfectnya. Jadi inilah yang membuat sekarang mungkin teman-teman merasakan hal yang kok naik turun nih impresinya ya, kok kayaknya ini kok makin banyak orang-orang yang nggak ngelihat, nggak nge-like konten kita ya, padahal sebelumnya ini banyak gitu. Nah ini karena perubahan yang ini nih. Jadi buat mungkin tadi ada yang merasakan tuh, ini kita juga di beberapa hari ini juga cukup terasa ini impactnya ke sekolah pebisnis juga. Bang, rambutnya kenapa bang? Iya betul teman-teman. Jadi saya sampai potong rambut ini ikut apa ya? Ikut workshop potong rambut, workshop potong rambut, potong sendiri gitu, latihan. Habis sekarang kan kebetulan saya di Tangerang kan ngeri juga mau keluar-keluar ya. Padahal ya kita sendiri kebetulan kalau di tempat saya ini kan kita ada salonnya dan di salon itu kita sekarang memisahkan gitu. Jadi protokolnya udah jauh lebih ketat. Jadi masih jalan dan ternyata yang butuh juga banyak ya, di bidang kecantikan, di bidang salon, di bidang barbershop itu yang butuh banyak sebenarnya. Asal kita bisa marketing dari online menggunakan digital marketing. Saya sendiri kan salonnya ini marketingnya dari online, nanti si beauticiannya atau terapisnya yang ke rumahnya customer. Dan sekarang masih jalan, jadi memang salonnya sendiri kan nggak bisa optimal buka, tapi si beauticiannya atau si terapisnya ini bisa ke rumahnya si kliennya atau si customernya gitu. Dan ini sebetulnya peluang bisnis yang mungkin teman-teman yang lagi nyari peluang bisnis ini bisa masuk yang kayak gini sebetulnya. Katakanlah sekarang orang-orang itu kalau teman-teman cek di akun publik itu kan banyak banget mereka yang mulai paid promote-nya itu jasa cleaning rumah, jasa setrika, bahkan ada ya jasa setrika dan jasa untuk mereka untuk membersihkan rumah dan juga laundry dan juga tapi laundrynya pick up ya. Lalu habis itu juga ada jasa untuk bersihin AC. Nah jasa-jasa ini sebenarnya menjanjikan nih buat teman-teman lagi nyari peluang bisnis. Karena memang kalau kita sekarang itu dulu kan kita nyarinya itu ya mungkin kita nyari dari kenalan ya. Tapi kalau sekarang kita nyarinya dari akun publik, kita lihat AC kita panas nih, terus kita nyari, terus kita habis itu panggil orang ke rumah gitu. Jadi buat teman-teman yang cari peluang, sebetulnya teman-teman bisa menggunakan strategi digital marketing bisnis offline ini untuk memanfaatkan peluang-peluang yang kayak gitu gitu. Jadi itu ya banyak ya sekarang yang saya lihat banyak mulai. Dibandingkan mungkin teman-teman sekarang masuk ke e-commerce kan, memang sih ada beberapa yang mereka itu ditumpuk. Jadi mereka punya offline-nya ditumpuk juga dengan servisnya supaya marginnya agak besar sedikit gitu. Kalau yang barbershop misalnya dia buat barang-barang yang dia bisa masukin ke e-commerce-nya. Jadi paling enggak orang aware dari online, lalu pada akhirnya beberapa orang yang di sekitar radius bisnisnya itu bisa datang ke bisnisnya gitu. Nah, tadi
tadi kita sampai ke era platform ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang di offline, karena saya lihat juga banyak banget yang mengalami keraguan, ini saya sebenarnya mesti masuk ke platform nggak ya? Masuk ke platform makanan, masuk ke platform kesehatan, masuk ke platform ya, platform kemarin tuh ada juga platform yang mayoritas makanan dan kesehatan ya. Ini atau kecantikan juga ada platformnya. Pertanyaannya, saya mesti masuk ke platform apa enggak? Atau saya marketingnya sendiri aja, di Instagram aja, bangun brand sendiri, bangun website sendiri? Nah, jawabannya adalah kadang-kadang kalau kita masuk ke platform itu pertimbangannya bukan hanya kita untung atau enggak dari platform tersebut. Nah, kadang-kadang kan kita berpikirnya kalau saya masuk platform, komisi platform itu katakanlah 20, 30%, 35%, saya rugi dong gitu ya. Nah, kita lupa bahwa customer kita itu begitu search sebuah brand, itu platform-platform itu tuh muncul di pencarian juga, di Google juga. Jadi sebisa mungkin bukan hanya masalah ini bakal untung atau enggak dari platformnya, tapi bisnis kita nih secara awareness ini dilihat nggak sama orang. Mungkin misalnya kalau katakanlah teman-teman makanan ya, teman-teman makanan. Aku berat nih kalau masuk ke platform yang pengiriman yang komisinya 20%, 30%. Tapi teman-teman hadir di sana, bisa jadi customer-nya belinya nggak dari sana. Tapi nama brand teman-teman terlihat, logo teman-teman terlihat, mungkin promo teman-teman juga terlihat di sana, tapi mereka transaksinya bisa jadi dari tempat lain gitu. Ini yang beberapa kita alami di restoran yang sudah menyebarkan ke beberapa platform, tapi mereka masih memilih untuk transaksinya di platform tertentu. Katakanlah kalau misalnya 14045 McD atau McDelivery, McDelivery itu kan mcdelivery.co.id. Itu kadang-kadang mereka menyebarkan awareness dari platform yang platform online delivery ya. Itu mereka ada beberapa yang beli dari situ. Tapi orang-orang yang udah terbiasa 14045 tetap transaksinya di 14045 gitu. Tapi mereka tahu update-nya kadang-kadang tuh dari platform-platform itu gitu. Jadi kerugian yang besar kalau teman-teman ini punya klinik misalnya, punya barbershop misalnya, punya salon, punya F&B misalnya, tapi teman-teman belum memanfaatkan platform. Mungkin kalau teman-teman yang pemula langsung masuk ke platform, pertama kali punya bisnis artinya langsung masuk ke Gojek, Grab atau ke GoFood gitu ya, langsung masuk ke GoFood, itu nggak jadi masalah ya. Tapi teman-teman kita yang udah punya bisnis di offline dan mau ke online, biasanya nih ragunya besar kalau mau masuk ke platform. Ini saya masuk platform jadi harga mesti naik dong gitu ya. Terus komisi besar berarti COGS-nya mesti ditekan dong gitu. Itu biasanya jadi masalah utama sebetulnya. Itu yang saya temui kemarin di beberapa bulan ini sih, 1-2 bulan ini. Jadi cukup besar struggle-nya sebetulnya. Oke. Wijaya 20. Om, lebih baik mana sih, modal sedikit tapi nekat untuk jualan online apa nunggu modal banyak terus mulai jualan? Pertanyaan modal sih sebenarnya nggak bisa habis ya teman-teman ya. Tapi kalau mau jualan memang ya mulai dari dropship dan jualan sebenarnya juga teman-teman butuh modal ya kan teman-teman ya. Tapi modalnya ini kan teman-teman bisa nyari sendiri ya. Artinya kalau teman-teman harus bekerja ya memang kita bekerja dulu gitu. Saya pun dulu tipikalnya kan mulainya dari kerja dulu kan. Jadi kerja sambil kita bangun bisnis gitu. Jadi ya mungkin bisa ya teman-teman ya. Bisnis tanpa modal tuh mungkin ada beneran gitu. Ini kan tapi sama aja mitosnya itu kayak apa ya? Beli properti tapi tanpa modal sama sekali gitu. Ada bisa apa enggak ya? Mungkin bisa ya, tapi 1 dari 1000 orang mungkin bisa kayak gitu. Ya tapi kita kalau ambil yang average-nya yang tengah-tengah gitu ya. Artinya kita mau mulai bisnis ya pasti ada perhitungannya. Pasti ada nanti spendingnya, marketingnya berapa. Terus nanti kita mau dialokasikan buat apa gitu kan. Jadi kurang lebih normal seperti itu. Jadi kalau saya sarankan, bahkan teman-teman itu kan saya selalu bilangnya kalau di sekolah pebisnis itu adalah mindset, skill set, omset. Jadi artinya pertamanya mindset, kedua nih skill set. Nah ini sering dilupakan. Kalau kita mau berbisnis kan biasanya masuknya langsung saya mau cari omset, tapi nggak punya modal. Padahal bukan nggak punya modal sebenarnya, tapi nggak punya skill set. Karena skill setnya yang nanti akan datangin uang sebetulnya. Jadi mindset, skill set, omset. Nah kalau teman-teman saya yakin udah ngeliat di online kan banyak banget yang mengenai mindset ya. Mindsetnya udah dapat nih, udah bagus. Tapi mindset tanpa skill set juga percuma kan. Jadi skill set itu apa? Ya skill-skill teman-teman. Gimana caranya basicnya digital marketing, gimana basicnya editing, gimana basicnya dan lain-lain, itu skill set. Sebenarnya kalau skill setnya ditingkatin, otomatis omsetnya akan ngikutin gitu. Jadi sebenarnya kendala orang tuh bukan lebih banyak di modalnya, tapi bukan kekurangan modalnya, tapi kekurangan skill setnya. Selama teman-teman skill setnya ada, pasti omsetnya akan ngikutin sebetulnya.
Dari Bella Laurencia. Kak, kalau sembako seperti minyak goreng, beras, mie instan, apakah bisa jual di e-commerce? Karena kan toko-toko offline sekitar rumah banyak. Selain itu kalau sembako ongkirnya pasti berat. Nah, ini ada benarnya juga ya teman-teman ya. Tapi kalau kita pikirkan, bahkan sesimpel komoditi seperti tepung terigu aja. Tepung terigu itu kan tepung ya, tepung terigu. Itu bisa dibuat branding. Tepung terigu yang warnanya biru itu apa sih gitu. Kita jangan tahu tuh, oh tepung terigu yang warnanya biru itu yang itu gitu kan. Artinya bukan masalah barangnya komoditas, tapi teman-teman bisa nggak membuat perbedaan dari barang tersebut di market gitu ya. Biasanya kalau kita nggak bisa membuat perbedaan di barang, mungkin kita bisa membuat perbedaan di tokonya atau di orang yang ngejualnya mungkin. Tapi temukanlah perbedaan. Nah, jadi kalau saya quotes yang saya sering ulang-ulang tuh, if we cannot find any different, ya dari mana aja gitu. If we cannot find any different at all, then we will force to be different from the price. Kalau kita nggak bisa nemuin perbedaan apapun dari bisnis kita, dari produk kita, biasanya kita akan dipaksa berbeda dari harga. Itu udah mutlak terjadi. Makanya mungkin pertanyaan ini datang karena kok rasanya kok kita perang di harga ya. Berarti PR-nya kita menemukan perbedaan tadi. Nah, tapi yang perlu diketahui nih sama Bella Laurencia, sebelum kita nemuin perbedaan, rencanakan dulu gimana kita bisa terlihat di market. Karena PR yang terbesar yang jarang di-skip sama pebisnis itu, sering banget nge-skip. Kita belum merencanakan gimana ya caranya orang-orang di sekitar toko kita tuh bisa ngeliat kita. Kita udah ngerencanain gimana kita mau jadi berbeda. Kebayang ya? Jadi kita ini pertama kali belum kelihatan nih sama orang-orang di sekitar dari lokasi kita berbisnis. Tapi kita udah ngerencanain gimana kita pengen berbeda dari yang lain. Artinya kan percuma ya, kita jadi berbeda tapi nggak ada yang lihat gitu kan. Nah jadi itu kenapa waktu di awal-awal adalah teman-teman coba cari cara gimana caranya supaya teman-teman ini bisa launchingnya atau penetrasi marketnya ini nyampe, orang tahu dulu. Nah setelah tahu, baru kita coba untuk shifting berbeda. Kalau saya biasanya kalau menangani ada bisnis yang sifatnya digital marketing, bisnis offline tadi, yang membantu pebisnis itu untuk mendatangkan dari sekitar, itu langkah pertama saya bilangnya iris ya. Jadi pertama tuh I-nya itu adalah indoctrinate belief. Jadi beliefnya kita nih kita sebarkan dulu bahwa aware, orang-orang di sekitar itu aware kita ada gitu. Mereka tahu kita nih standnya kemana, terus kita ini bisnisnya apa, kita ini menawarkan apa, itu kurang lebih mereka tahu dulu di sekitar kita. Jadi indoctrinate belief, I-nya. Lalu kedua, R-nya, itu reframe core difference. Jadi setelah mereka udah tahu kita ini seperti apa bisnisnya, baru di reframe difference-nya. Jadi perbedaan itu ada di level kedua. Bukan di level yang pertama kita langsung mendesain perbedaan, padahal kita kelihatannya belum gitu. Jadi yang pertama, indoctrinate core belief, kedua, reframe core difference. Kalau udah dua-duanya dapat, baru teman-teman masuk ke offer-nya. Offer itu artinya penawarannya. Nah, banyak dari yang saya temui ini 2 minggu ini, terutama yang mereka terbiasa di offline, kendala untuk membuat sebuah penawaran. Jadi penawaran itu beda sama produk ya teman-teman ya. Kemarin saya baru ada kelas juga, webinar. Nah salah satunya ini kayak gini nih misalnya nih teman-teman. Jadi ini sneak peek aja ya. Sneak peeknya kayak gini. Nah jadi kalau di sini misalnya ini exercise-nya mereka nih, tulis harga atau produk jasa Anda. Misalnya produk atau jasanya eyelash gitu. Terus tambahin diskon, lalu tambahkan payment terms-nya atau diskonnya tadi, terus ditambahkan lagi bonusnya, lalu ditambahkan lagi free retouch, lalu ditambahkan lagi special bundlingnya, ditambahkan lagi sampai akhirnya teman-teman mendapatkan yang disebut dengan penawaran. Nah jadi penawaran itu adalah semuanya. Nah semuanya itu maksudnya adalah nggak cuma produknya aja. Kalau produk tuh di sini teman-teman, jasa eyelash extension itu di sini nih, satu line yang paling atas. Tapi di bawah, dari atas ke bawah ini penawaran teman-teman. Nah jadi kalau kita di bisnis yang sifatnya offline, kelemahannya adalah kita terbiasa jual produk top tapi tanpa kita punya penawarannya. Nggak ditambahin katakanlah gimana nih masalah paymentnya, gimana masalah diskonnya, gimana masalah ada nggak bundling atau bonusnya, ada nggak kita bilangnya risk reversal, supaya mereka resikonya itu kita yang tanggung, nggak mereka yang nanggung. Nah itu di stack atau ditambahin semuanya, baru kita kasih ke mereka. Nah biasanya teman-teman yang punya lokasi offline ini cukup kaget waktu masuk ke online, karena kalau di offline dulu itu kita nggak perlu untuk punya penawaran atau punya offer yang terlalu kompleks, karena kan kita kompetisinya itu paling satu daerah itu aja, lalu ya saingannya kurang lebih itu aja. Tapi begitu masuk ke online, ini penawaran ini harus dibuat gitu. Nah itu permasalahan PR utama sebetulnya dari teman-teman yang
dari punya outlet tapi mau untuk marketing menggunakan digital marketing nih gitu. Jadi offer namanya atau penawarannya. Jadi itu paling PR besar. Kalau terkendala di modal gimana? Banyak nih yang terkendala di modal ya. Kalau terkendala di modal, mau nggak mau harus cari modal. Paling enak itu memang seperti tadi, teman-teman naikin skill set, artinya dari skill set itu teman-teman jual skillnya. Dari skillnya, teman-teman nanti bisa masuk dari kantong kiri, keluar dari kantong kanan. Nah, permasalahannya sekarang itu kan, waduh kita udah mepet nih, katakanlah teman-teman sudah nggak bekerja lagi, tapi kita pendapatannya juga tabungannya nggak terlalu banyak, tapi mau mulai bisnis. Nah ini sangat berbahaya sebetulnya kalau menurut saya ya, karena nggak ada bisnis yang dimulai dan bisa sukses dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat misalnya webinar bisnis dalam 2 bulan, 3 bulan bisa nyampe ratusan outlet gitu kan. Banyak kan yang webinarnya kayak gitu kan. Tapi kenyataannya ya nggak kayak gitu gitu. Karena bisnis itu kan dibangunnya kan lama gitu. Artinya teman-teman mungkin mereka yang bisa bangun bisnisnya itu 1 bulan 2 bulan outletnya langsung banyak, itu mereka pengalaman gagalnya kan udah banyak. Mungkin udah dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Nah sedangkan kita katakanlah teman-teman yang lagi mau mulai sekarang, lalu teman-teman belum belajar untuk katakanlah punya pengalamannya dulu itu seperti yang orang tadi, tapi kita berasumsi dengan tabungan yang sisa kita ini kita bisa masuk full ke bisnis dalam beberapa bulan yang akan sukses. Nah jadi itu keadaannya gitu. Nah mungkin kalau saya berikan keadaannya kurang lebih seperti itu, kita jadi bisa melihat ya secara real ya. Oh iya ya, ternyata benar juga ya. Mungkin hal-hal yang dibilang oleh orang-orang itu bisa berapa bulan, bisa berapa outlet, itu bukan karena mereka proses membangunnya tuh memang 6 bulan itu aja gitu. Tapi sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya mereka nabungnya banyak gitu. Mereka pengalamannya udah banyak. Nah buat teman-teman yang baru mulai sekarang, naikin selain mindset, skill set. Itu penting banget. Baru omset teman-teman bisa naik. Paling enggak kalau teman-teman skill setnya naik. Katakanlah kalau yang tadi saya bilang ya digital marketing bisnis offline. Teman-teman belajar digital marketing bisnis offline. Seperti yang saya kuasai. Nah yang bisa teman-teman lakukan kerjasama sama tukang AC. Tukang AC-nya jalan, teman-teman cari ordernya. Ini dilakukan loh sekarang loh oleh teman-teman kita yang ada di yang sering pet promote di akun publik gitu ya. Itu kan mereka nggak menjalankan servis itu sendirian, tapi mereka marketingin aja buat orang yang ngerjain betulin pipa di rumah orang gitu. Itu kan tukang yang betulin, tapi yang marketing tuh kita. Jadi skill kita yang kita gunakan gitu. Jadi kayak contohnya di salon saya misalnya, saya kan marketingnya. Nah, dulu sebelum saya punya sendiri kayak gini, saya marketingin buat orang lain yang jalan untuk servisnya gitu ya. Nah, kita partneran gitu. Nah, begitu udah dapat sistemnya kayak gini, ya udah akhirnya saya buat salonnya, saya marketingin juga karena udah tahu sistem semuanya kan. Nah, di awal teman-teman bisa tuh. Misalnya sekarang yang lagi banyak dicari orang tuh apa sih? Misalnya yang saya sering temukan tuh cleaning, house cleaning atau jasa disinfektan. Ya udah, mereka bisa disinfektan, teman-teman tawarin ya udah saya marketingin ya gitu. Saya marketingin nanti kalau ada order berarti kasih ke dia. Nah, itu kan menggunakan skill set teman-teman tanpa modal sebetulnya. Modalnya apa? Teman-teman bisa marketing, bisa digital marketingnya, bisa marketing di online-nya gitu. Nah, itu sebenarnya itu paling enggak itu sharing dari saya karena itu yang saya lalui sebetulnya. Jadi saya menjadi awalnya middleman dulu. Kalau yang lain kan makelarnya makelar dropship ya. Jadi banyak kan orang yang masuk ke online, masuk ke marketplace, masuk ke dropship. Nah, kalau saya makelarnya itu adalah di digital marketing bisa offline gitu. Jadi makanya saya sharingin yang itu juga gitu. Dan itu nggak perlu teman-teman jadi ibaratnya kalau teman-teman servis AC, teman-teman nggak perlu jadi ahli servis AC-nya gitu. Tapi ahli untuk mengenerate ordernya buat si servis AC-nya. Mau kursus digital marketing di mana ya? Ketik aja di Google banyak. Bisnis yang mudah kira-kira bisnis apakah buat pemula? Nggak ada yang mudah, semuanya susah. Tapi selama suka produknya pasti teman-teman akan maju terus sih. Contohnya misalnya kadang-kadang kan kita kalau misalnya berbisnis ya,
teman-teman coba deh tadi yang menanya bisnis apa ya sekarang ya, kalau saya tadi nge-scroll banyak banget ya nanyanya kira-kira aku mau bisnis, peluang bisnis apa yang paling bagus saat ini. Nah tapi kalau teman-teman lihat sekarang, walaupun di PPKM ini restoran tuh ada aja restoran yang dia tuh untungnya besar banget gitu. Bahkan kemarin kita ikut salah satu webinar di internalnya di merchant GoFood ya. Itu kan juga sering ada webinar internal mereka. Itu tagline-nya adalah saat PPKM Mikro raih omset dari mall besar dan restoran yang sedang pada close saat ini gitu kan. Itu kan tagline-nya kalau di teman-teman yang ikutan di F&B delivery. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya mungkin saat ini kelihatannya kok resto tutup, bioskop tutup, salon tutup, barbershop makin sulit gitu ya. Tapi kalau kita lihat benar-benar ada beberapa orang yang walaupun keadaan seperti ini tuh masih untung gitu. Jadi artinya kita nggak bisa bilang bahwa kalau kita masuk ke industri A pasti dia untung deh. Pasti kalau industri yang B pasti rugi deh gitu ya. Karena ternyata setiap industri itu ada jagoannya, ada juragannya, tapi ada juga yang setiap hari itu keluar atau bangkrut atau keluar dari industri itu tuh ada terus gitu. Jadi yang membedakan memang bukan industrinya kayaknya ya. Walaupun secara general gitu ya kalau kita ngomongin wah tapi secara general, secara makro itu pasti yang ini untung, yang itu nggak untung gitu ya. Pasti ada lah gitu. Platform itu apa Kak? Platform itu maksudnya kayak kalau di F&B berarti kan ada Shopee Food, ada GoFood, ada GrabFood gitu-gitu itu platform kan. Biasanya kan mereka kalau buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali tahu belum masuk ke platform biasanya kan mereka ada komisinya gitu. Atau di kesehatan pun sama teman-teman. Di kesehatan itu saya menangani klinik dan rumah sakit juga. Mereka tuh kalau masuk ke platform gitu ya, itu mereka ada charge-nya. Kalau kemarin itu kurang lebih sekitar ya 10 sampai 20% kalau ada closing dari platform tersebut gitu. Kalau ada promo misalnya 8% sampai ya berapa ya? Kalau nggak salah itu kemarin sampai 8 sampai 15% ya, itu range ya kurang lebih ya. Itu ada komisi yang harus diberikan ke platform tersebut. Misalnya gini, aku kalau sakit di rumah sekarang nih kita lagi kena nih positif, yang kita telepon rumah sakitnya atau yang kita telepon konsultasi di platform. Nah biasanya yang kita telepon konsultasi di platform. Karena kenapa? Responnya cepat. Karena kenapa? Dia konekin ke dokter dalam waktu yang singkat misalnya gitu ya. Bahkan Kementerian Kesehatan aja kan itu berkolaborasi dengan platform kan. Ya platform itu maksudnya kayak halo dok atau halo dokter atau sehatku gitu itu platform kesehatan kan. Nah mereka Kementerian Kesehatan pun berkolaborasi dengan platform. Nah kenapa? Karena memang platform ini megang database yang besar, marketing budgetnya sangat besar karena ada investornya gitu ya. Lalu juga mereka ini punya traffic yang cukup besar. Nah, itu kenapa teman-teman yang sekarang mungkin di kesehatan belum masuk platform, di F&B belum masuk platform, menurut saya teman-teman harus ada di platform. Tapi kita diamkan saja pertandingan antar platform gitu. Maksudnya misalnya di Instagram sekarang, ini kan Instagram lagi bertanding sama TikTok kan. Ya kadang-kadang ada algoritma baru, sensitif content control, kadang-kadang algoritmanya berubah lagi, naik turun gitu kan. Itu adalah pertarungan antar platform. Nah, tapi kita sebagai pengguna platform yang ingin untung dari platform, ya udah kita tetap aja ngisi di sana, hadir di sana, kita aktif di sana. Karena pada akhirnya walaupun naik turunnya platform itu pasti kita harus tetap ada di semuanya itu kan gitu. Berganti-ganti platform kita masih harus ada di sana gitu. Jadi saran saya buat teman-teman yang kuliner, masukin semua platform yang sekarang bisa teman-teman masukin. Yang sekarang lebih cukup ramai kan si Shopee Food ya. Itu saya lihat di beberapa restoran yang cukup besar. Kalau dulu mungkin kita take away atau delivery itu kalau di restoran kita bisa ngeliat begitu online ordering masuk, lalu dia kan akan ada tempat untuk online ordering dibagi ada antara tempat GoFood sama tempat GrabFood. Sekarang ada tempat Shopee Food. Nah, saya jadi ngeliat, oh ini berarti volume order dari platform ini makin gede ya gitu kan. Itu kan kelihatan kan karena disediakan tempat sama restorannya gitu. Kalau transaksi order yang nggak terlalu besar pasti nggak disediakan tempat di lokasi restoran itu. Nah, jadi kelihatan tuh teman-teman. Kalau ke McD, mereka punyanya area buat apa aja ya? Oh, GrabFood, Shopee Food, terus ada GoFood. Oh, berarti saya harus ada di sana. Tapi mungkin sekarang yang lagi jor-joran mungkin di platform yang tetangganya gitu ya. Nggak apa-apa, kita ada di sana juga gitu. Jadi kita ada di semuanya, nggak usah memperhatikan kompetisi antar platform. Yang penting kita sebagai sebuah brand kuliner, kita kelihatan. Nah, contohnya nih misalnya teman-teman. Salah satunya, kalau ngomongin kuliner, kemarin itu kita
Ini dia. Coba saya balik layarnya ya. Nah, ini contohnya cukup menarik sebetulnya. Jadi ini adalah kalau ini case study-nya kebetulan di kuliner. Nah, ini saya ngeliat salah satu case study ini sebetulnya bagus teman-teman. Jadi ini bebek kaleo ya. Kebetulan ini favorit saya juga, saya senang makan kayak bebek gitu. Jadi makanya akhirnya saya coba untuk plotting strateginya mereka juga. Jadi dia awalnya tuh nggak masuk ke platform sama sekali, buat namanya pesankaleo.com. Buat e-commerce-nya sendiri ya, kebetulan mirip seperti McD tadi ya. Maunya penetrasi sendiri deh buat platform, buat website. Alhasil nggak terlalu impactful. Dia buat lagi kan Instagram, akhirnya dia masuk ke platform. Setelah masuk ke platform, yang websitenya pesankaleo.com dan kaleo.com ini malah jadi naik trafficnya. Jadi artinya sebetulnya platform ini akan mendongkrak si user-user yang akan masuk ke dalam sini. Nah di Instagramnya pun ini masih tetap dipromoin nih pesankaleo.com-nya gitu. Jadi sebetulnya ini bukan dimatikan oleh yang platform, tapi platform ini sebenarnya dia akan membawa si orang-orang yang udah loyal itu nanti akan beli dari sini gitu. Jadi itulah kenapa teman-teman walaupun sekarang udah punya outlet, udah punya klinik, udah punya e-commerce, udah punya website, teman-teman tetap harus masuk platform gitu. Karena mau nggak mau mereka tuh punya audiens yang besar, yang nantinya teman-teman akan tarik audiens tersebut ke, ibaratnya kalau kita creators gitu ya teman-teman ya, kalau creators itu kan ngomongnya mengenai koleksi email database gitu kan. Nah kalau ini yang aktualnya sebagai F&B, mereka transaksinya dari platform, tapi nanti akan ada tempat transaksi lainnya buat mereka yang loyal ke brand kita. Kalau McD berarti nanti yang udah kebiasaan transaksi ke McD pasti nelfonnya 14045 kalau dia ada delivery reguler. Kalau yang udah reguler untuk masuk ke McD dan udah tahu di situ ada Mac Delivery misalnya, mereka akan masuknya ke Mac Delivery itu gitu. Nah itu awalnya mungkin masuknya dari platform tadi, dari GrabFood, GoFood gitu. Jadi itulah kenapa menurut saya buat teman-teman sekarang yang terutama yang offline ya, kalau teman-teman yang masih baru, katakanlah aku baru sekarang mulai bisnisnya kuliner dari rumah, ini nggak terlalu banyak pertimbangannya, struggle-nya untuk masuk ke platform, karena yang paling make sense memang masuk ke platform karena nggak ada cost sama sekali kan, nggak usah ada outletnya dan lain-lain. Tapi kalau udah yang punya outlet, nah ini kendalanya besar sebetulnya. Waduh nanti aku gini, nanti aku gitu, biasanya gitu. Itu pun terjadi kalau di bidang yang bukan hanya di kuliner, tapi di kesehatan, di barbershop, di salon. Salon kan juga ada platformnya kan. Kita pertimbangannya itu banyak kalau masuk platform karena komisinya itu akan cukup tinggi dan kerasa di yang kita punya di COGS-nya. Oke, intermezzo dulu nih, ada yang nanya nih. Dari Abdar DDN, Kak, kira-kira gimana strategi marketing untuk grand opening sebuah bisnis? Ya, di marketing kan supaya orang-orang di sekitar tahu ya kalau kita ada bisnisnya ya. Bayangin nggak teman-teman? Kita kan ngeliat ya kalau di Instagram tuh, oh ternyata si pebisnis ini dia baru buka gerai, katakanlah gerai bakmi apa atau gerai sapi apa gitu ya. Bayangin deh teman-teman, kalau misalnya dia buka outlet tapi ternyata nggak ada postingan apa-apa di online kan, berarti kan nggak ada yang tahu dia buka kan. Nah jadi buat grand opening biasanya penting loh itu buat teman-teman yang lagi buka sesuatu, menu baru sesuatu dan lain-lain, itu direncanakan gitu. Karena ya teman-teman akan mengalami kesulitan kalau misalnya kita udah buka, kita launching, kita buat produk baru tapi nggak ada yang tahu ya. Jadi grand opening itu biasanya budgetnya khusus dibagi ke, katakanlah teman-teman bisa spread ke 6 bulan gitu. Jadi budget promo 6 bulan itu dikumpulin buat grand opening gitu. Misalnya kayak gitu bisa jadi kayak gitu. Atau di spread ke 1 tahun gitu kan, biasanya kan gitu. Peyatun bantal souvenir. Kalau jualannya kostum gimana Om? Kebetulan saya memang mainnya banyak kan di digital marketing bisnis offline, tapi yang saya lihat kalau teman-teman saya yang di custom itu bagus pakai TikTok ya. Karena TikTok itu kan bisa memperlihatkan customer journey-nya dari mereka yang orang pesan ini karakternya kayak gimana, mereka waktu pesan custom itu pesanan customnya itu seperti apa, detail customnya seperti apa dan buat siapa, itu kan masuk banget tuh kalau dijadikan storyline dan dipublish di TikTok dan orang nggak sadar bahwa itu sebenarnya testimoni yang kita jadikan konten TikTok gitu. Biasanya sih saya lihat banyak banget yang custom tuh cara mainnya gitu. Tapi saya sekali lagi nggak terlalu dalam ya teman-teman ya di bisnis custom. Ini menarik nih dari Dapur Saputro. Ini saya juga sering dapetin teman-teman. Jadi bagaimana melakukan penawaran ke resto yang bagus tanpa harus perang harga.
Jadi kita punya produk dari Dapur Saputro, lalu kita mau jualan di platform katakanlah. Kita berpikir kita harus potong harga kan. Nah kadang-kadang orang nggak terlalu masalah kalau harganya dipotong. Jadi kemarin kayak katakanlah kemarin tuh ada yang promo menunya dia dijual di luar platform-platform tadi, tapi harganya cukup mepet banget gitu, katakan 25.000 atau ya cukup mepet dari COGS-nya. Sedangkan kalau masuk ke platform itu biasanya kita ngelihat banyak promo, tapi kalau kita sadar harga yang kita bayarkan itu biasanya cukup tinggi masih. Jadi itu hanyalah promosi, tapi bukan berarti itu sensitif di harga. Jadi ada perbedaan antara customer kita ini sensitif harganya atau sensitif promonya. Kadang-kadang kita salah menangkap bahwa mereka ini pengennya harga murah-murahan, padahal enggak. Mereka cuma pengen ada promo aja gitu kan. Kayak sekarang kita mau beli nih malam-malam. Aduh aku pengen beli makanan nih, atau aku pengen cari platform kesehatan nih. Kadang-kadang kita nggak ngelihat itu harga aslinya berapa, lalu apakah itu murah banget apa enggak. Tapi yang penting, oh ada bundling segini nih, harganya jadi lebih murah jadi segini. Dan itu reguler kita keluarin terus kan. Itu lebih penting kadang-kadang teman-teman dibandingin, yaudah deh aku udah tambahin kosku, COGS-ku jadi berapa, terus aku untungnya sedikit aja gitu. Padahal malah kita nggak bisa marketing, malah nggak ada cost untuk orang pada akhirnya kalau beli kita untungnya itu nggak banyak gitu. Jadi lebih penting dibandingkan menekan cost, itu kita promonya kita kreatifin dan sering-sering promo gitu. Walaupun akhirnya harga yang dibayarkan customer itu masih cukup tinggi sebetulnya. Tapi customer tuh sukanya sensitifnya itu bukan ke harga, tapi sensitifnya ke promo. Nah kadang-kadang kita yang punya kuliner, kita yang punya kesehatan juga sama loh. Kita punya klinik gigi misalnya. Klinik gigi harga yang paling umum misalnya harga kalau scaling sama bleaching, kalau dokter gigi misalnya, itu biasa dikasih kayak giveaway ya, atau mereka dikasih itu kita bisa jadi produk untuk pancingan pasien masuk ke klinik kita gitu. Kalau klinik gigi harga behel itu udah pasti ada harga standarnya juga, COGS-nya juga kurang lebih sama lah gitu. Nah tapi yang sering disalahartikan juga sama klinik-klinik gigi atau kesehatan adalah mereka harus untungnya sedikit, padahal untungnya nggak perlu sedikit, tapi promonya harus menarik. Jadi beda antara untungnya sedikit, di-press sampai untungnya sedikit, sama yang penting kita promonya rajin, dibuat bundlingnya terus-terusan, dibuat penawaran klinik terus-terusan, dibuat lagi bulan ini penawaran kliniknya apa, besok lagi dibanding sama apa, itu dibuat terus-terusan. Nah itu yang nge-trigger orang supaya beli, bukan si cost-nya ini COGS-nya ditambahin marginnya sedikit, terus orang malah jadi nggak bisa ngelihat penawaran kita jadinya. Gitu. Tapi terlalu kompleks nggak ya? Mudah-mudahan teman-teman ini ya teman-teman ya, nangkep ya teman-teman ya. Tadi tahunya pertanyaannya kayaknya juga cukup dalam juga, jadi jawabannya sih itu. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak expect untuk perang harga, atau nggak harus dengan kita kasih harga murah, tapi kita coba creating promo dan rajin promo. Dari nanya aja nih, mungkin agak basic tapi kayak penting juga buat teman-teman yang baru masuk digital marketing ya. Bang, affiliate sama digital marketing itu beda atau sama? Jadi digital marketing itu kan bagian dari marketing. Di dalam digital marketing luas banget ya. Jadi semua yang digital itu luas banget. Mulai dari affiliate, teman-teman bisa buat course. Kan ada teman-teman kita yang creators yang kerjanya buat course lalu course-nya dijual. Itu namanya course creator. Itu juga digital marketing juga, mempromosikan course. Ada yang mempromosikannya produk tuh berarti ada yang sifatnya dropshipper dan lain-lain gitu. Itu juga digital marketing juga gitu. Mungkin kalau dulu orang taunya kan hanya internet marketing gitu ya. Ya udah internet marketing yang dijual ya barangnya variasinya nggak terlalu banyak, nggak seperti sekarang kan. Bahkan sekarang itu kan digital marketing itu sangat luas sekali, sampai hampir semua barang kayaknya dijual menggunakan digital marketing ya. Bahkan kayak yang saya lakukan ini kan sebetulnya yang tadinya di offline, yang lokasinya di offline, tapi sekarang masuk ke online, marketingnya di online, tapi transaksinya atau closingnya bisa jadi di offline. Jualan properti sekarang masuk ke online semuanya. Bahkan saya lihat agen-agen properti itu kan sekarang udah keren juga ya, main WhatsApp for Business-nya itu juga bagus ya. Jadi dirancang isi WhatsApp for Business-nya supaya lebih optimize ke digitalnya, dan sudah mulai menggunakan metode-metode digital marketing. Dan itu karakternya jauh berbeda tuh antara mereka yang di properti, cara digital marketing di properti dengan digital marketing affiliate itu jauh berbeda gitu. Makanya digital marketing tuh menarik banget, luas banget bidangnya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya baru mempelajari digital marketing, teman-teman pelajari yang
generalnya dari mana aja nggak masalah. Setelah udah teman-teman dapat, oh ternyata digital marketing itu ini ya semuanya ya, terus teman-teman cari nih, oh saya maunya lebih cocok ke arah yang kayak gini, coba cari siapa yang bisa di tempat itu gitu. Nah teman-teman cari lagi yang lainnya. Kalau teman-teman ingin katakanlah aku maunya digital marketingnya arahnya lebih ke arah yang service based gitu, atau maunya digital marketing yang affiliate, itu tuh beda banget cara mainnya sebetulnya. Mungkin toolsnya sama ya, toolsnya ya sama-sama pakai Instagram, sama-sama pakai TikTok, sama-sama pakai, kalau ads ya pakai Google Ads, pakai Instagram Ads, pakai Facebook Ads, tapi detailnya jauh berbeda sebetulnya. Siapjual.id, Bang, cara buat giveaway yang tetap menguntungkan bagi kita. Buat giveaway-nya supaya menguntungkan bagi kita, jangan ngitungnya pas giveaway lalu dapat baliknya langsung berapa. Gunanya giveaway itu kan orang masuk ke tempat kita. Nah ini mungkin juga penting buat teman-teman yang dari offline lagi ya, teman-teman yang punya outlet ya. Banyak dari kita tuh yang punya outlet endorse sekali atau paid promote sekali, terus habis itu nggak pernah paid promote lagi gitu. Atau kita paid promote sekali di akun publik katakanlah, atau kita pasang Facebook Ads, Instagram Ads, nggak usah yang kompleks dari Facebook Ads Manager, tapi di boost post aja atau di promote post. Kita pasang beberapa hari, terus udah gitu nggak diapain lagi gitu. Nah biasanya ini sama kayak giveaway. Giveaway sekali tujuannya kan ada orang masuk ke akun kita. Nah orang yang masuk ke akun kita ini kita harus retarget lagi, harus kita iklankan lagi ke mereka. Kan sayang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat sekarang pasti teman-teman udah tahu nih, sebagian besar di Instagram itu kan ada insights-nya kan, ada insights, profile visitnya berapa nih minggu ini, profile visitnya berapa nih minggu depan gitu, katanya ada jumlahnya kan. Nah orang-orang udah masuk, nah terus kita apain permasalahannya? Kadang-kadang kita udah paid promote, udah endorse, udah giveaway, orang udah masuk, terus orang-orang yang masuk itu tuh nggak diapa-apain lagi. Nah ini kan sayang kan gitu. Nah ini banyak banget kejadian di teman-teman yang bisnisnya ini saya lihat di punya outlet sih, itu masih terbiasa sama ya paid promote aja. Tapi bagus ya teman-teman ya, dibandingin sama sekali nggak melakukan marketing ya bagus. Paid promote-nya rajin di akun publik lokal atau di akun-akun yang relevan dan konsisten terus paid promote-nya, nggak cuma sekali gitu, itu udah bagus. Cuma kan dari giveaway orang masuk ke akun kita, dan mereka sekali giveaway itu biasanya nggak akan terjadi langsung sales. Kenapa? Karena giveaway itu kan gratisan. Orang gratis masuk ke tempat kita. Artinya untuk membeli itu perlu diedukasi yang lebih panjang dibandingkan mereka yang dari awal udah tahu kita jualan apa, mereka masuk ke tempat kita. Itu biasanya lebih singkat tuh edukasinya. Tapi kalau dari giveaway mereka masuknya cuma karena disuruh follow atau disuruh visit ke akun kita, maka teman-teman harus adain atau coba untuk edukasi kembali ke orang-orang yang masuk ke akun tadi. Dari tadinya cuma pengen dapetin giveaway, kok lama-lama saya tertarik ya, kayaknya bagus juga ya, boleh deh beli. Nah itu kan perjalanannya cukup panjang gitu. Jadi jangan hanya giveaway aja yang dilihat, oh saya giveaway-nya segini, terus dapatnya segini nih gitu, closing-nya gitu. Itu kemungkinan akan rugi ya kalau ngitungnya kayak gitu. Dio Hartawan, untuk laundry gimana? Sama ya untuk laundry. Untuk laundry ini mirip kayak tadi. Patokan saya sebenarnya teman-teman yang sifatnya bisnis offline, punya outlet, punya lokasi toko, punya booth, ini mirip optimasinya dasarnya seperti kita punya di GoFood atau di GrabFood atau di platform-platform yang makanan ini ya. Hanya memang kan banyak sekali bisnis-bisnis yang sebenarnya nggak ada platformnya. Kayak misalnya laundry atau seperti saya nih salon atau barbershop, ini kan belum ada platform besar yang kuat sebetulnya. Tapi cara berpikirnya, mindset marketingnya ini sama teman-teman. Jadi optimasi di sekitar 1 km sama 2 km. Ini langkah pertama pasti itu di sekitar outlet kita. Kenapa? Karena jarak 1 km sama 2 km itu orang masih bisa lewat dari outlet kita. Pasti mereka akan pernah lihat outlet kita. Nah kalau udah jaraknya di atas 2 km, orang udah nggak ngeliat tuh. Nggak ngeliat outlet kita kayak gimana, nggak ngeliat lokasi kita kayak gimana, nggak ngeliat apalagi barang yang kita jual kayak gimana, udah nggak kelihatan itu. Nah artinya harus berbeda cara strategi marketingnya kalau di atas 2 km sampai 10 km. Lalu kalau udah di atas 10 km, beda lagi cara menjangkaunya. Di atas 10 km itu berarti teman-teman harus punya brand yang cukup kuat, harus punya penawaran yang cukup kuat, supaya orang yang jaraknya jauh, itu kan mereka katakanlah teman-teman tadi laundry ya, 10 km itu udah pasti ada laundry lain di sana. Udah pasti ada kompetitor teman-teman di sana. Nah artinya teman-teman brandnya, penawarnya harus cukup kuat nih, supaya mereka yang lebih dari 10 km itu mau ke tempat teman-teman, laundrynya di tempat teman-teman. Itu kan berarti kan kuat banget brandnya kan. Nah itu perbedaan marketing, digital marketing bisnis offline dari durasi, dari radiusnya gitu.
Jadi radius dekat sekali saat orang lihat lokasi fisik teman-teman, radius 2 sampai 10 nih masih terjangkau karena kita kalau nyetir pun nggak terlalu jauh masih oke. Tapi di atas 10 km ke atas itu udah beda lagi mainnya. Itu udah mulai bangun community, bangun brand teman-teman supaya mereka yang di atas 10 km tuh bener-bener mau nyetir jauh-jauh atau datang ke lokasi teman-teman, apalagi sekarang lagi pandemi gitu kan. Jadi itu strateginya berdasarkan radius biasanya. Dari Yanto Zai, budget untuk branding marketing idealnya berapa persen ya bang kita sisihkan dari budget yang kita punya? Tergantung ya teman-teman ya, tergantung ini operasional dalamnya juga dan kondisi teman-teman. Cara menaikkan brand kaos gimana? Saya kebetulan nggak main di e-commerce teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari mereka yang mungkin bahas mengenai fashion tuh kan ada sering banget tuh yang bahas-bahas mengenai fashion. Nah teman-teman bisa belajar dari yang seperti itu yang e-commerce. Dalam bisnis jangan melibatkan keluarga di ranah bisnis ya. Bisnis mau sama keluarga ataupun saudara, betul nggak sih dari staff division? Tergantung teman-teman, karena kita nggak bisa menyamakan katakanlah hubungan saya sama adik saya sama keluarga saya itu disamain sama orang lain gitu kan. Kadang-kadang ada loh yang satu keluarga tapi dia kompak banget gitu. Kadang-kadang kita malah kalau ngeliat ngiri kan, kok bisa ya adik kakak kompak banget gitu kan. Nggak usah ngomongin bisnis aja, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa bilang sih kalau misalnya keluarga itu jangan berbisnis. Memang kembali sih ke masing-masing kita. Tapi kalau saya bilang kalau masalah partnering itu kan kayak jodoh. Jadi kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya mau jaga-jaga dan teman-teman kayaknya dari kecil nggak terlalu gimana banget sama keluarga, ya biasa-biasa aja misalnya, ya udah berarti teman-teman ya dihindari misalnya gitu. Tapi ada juga mereka yang memang dari keluarga tuh katakanlah udah ngomong bisnis di meja makan dan udah kompak bisnisnya, udah sering pengalaman barengan ya, mungkin itu nggak apa-apa gitu. Bang, untuk pembagian income yang tadi tentang marketing tukang AC gimana? Nah ini menarik teman-teman. Jadi sekarang tuh banyak banget. Bayangin deh teman-teman, berapa sih orang maintenance yang kerjanya jadi maintenance AC, maintenance mall itu ada AC-nya gitu. Itu yang sekarang mall itu merumahkan karyawannya, itu kan banyak banget. Jadi tenaga kerja banyak dan teman-teman sebenarnya juga punya orang-orang yang sebenarnya ahli tapi mereka dirumahkan. Dan kalau teman-teman bisa marketing AC contohnya, teman-teman bisa ngobrol sama mereka. Masuk aja ke loker-loker gitu. Loker AC kan teman-teman ada tuh mereka yang rekrut job itu. Teman-teman posting di loker-loker itu, dicari tukang AC. Nah, teman-teman pasti dapat tuh lowongan-lowongannya gitu. Dan nggak terlalu sulit kok sebenarnya kalau teman-teman udah ada lowongan, lalu ngobrol aja dulu gimana cara pembagiannya gitu. Karena ini sangat fleksibel banget sih teman-teman, tergantung kebutuhannya dia. Bahkan kalau lagi butuh banget, itu bisa dengan harga yang nggak terlalu tinggi sebenarnya. Kayak saya kan awalnya juga kita tanda petik ya pakai beauticiannya ini dulu awalnya karena kita mulainya dari rumah aja, ya freelance gitu. Artinya kita nggak training si terapisnya atau beauticiannya, tapi kita freelancein aja gitu. Ya udah mulai jalan, ada order mulai jalan gitu. Tapi makin lama makin terbentuk, kita brandnya makin bagus, orderannya makin terus menerus ada, akhirnya ya kita rekrut, kita training, jadi kita tahu kualitasnya sendiri. Tapi kan di awal akan berat kalau misalnya mau langsung masuk kayak gitu, kalau kita benar-benar modalnya terbatas kan. Makanya jual putus kayak tadi itu bagus, atau istilahnya ya udah saya kasih order, nanti terserah dia deh seperti apa. Mungkin kerugian di awal yang saya alami ya teman-teman ya, kita kasih order ke tukang AC tersebut, lalu yang saya alami adalah tukang AC tersebut kadang-kadang mereka merasa bahwa oke, aku udah dapat order, udah dapat langganan, karena bisnis yang sifatnya jasa tadi itu ibaratnya retentionnya bagus sebetulnya. Misalnya barbershop, orang kalau misalnya masih enak potong rambut di tempat yang sama, nggak akan pindah. Orang kalau masih mau untuk servis AC, teman-teman pernah nggak ganti orang yang jasa servis AC-nya rumahnya teman-teman? Jarang banget, pasti orang itu aja kan, gitu. Kalau ada masalah di kelistrikan kita, ada masalah di pipa kita di rumah, atau atap kita bocor, pasti yang betulin orangnya sama itu terus. Kecuali kita ada problem di personality orangnya, atau dia tiba-tiba nggak jujur dan lain-lain, baru kita pindah tuh. Itu makanya nih bisnisnya retentionnya bagus sebetulnya, bisnis jasa ini. Nah, tapi permasalahannya kadang-kadang egonya si
orang tersebut, partner kita juga, mereka merasa oke, aku berarti udah dapet nih, aku bisa nih aku jadiin customerku sendiri nih gitu ya. Nah tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau pengalaman saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena pada akhirnya yang akan cari order adalah teman-teman. Teman-teman tahu cara marketingnya, teman-teman punya brandnya. Walaupun mereka keluar, pengalaman saya, mereka nggak akan bisa nyari order seperti teman-teman menggunakan digital marketing atau marketing yang terus-terusan datang ordernya, terus-terusan teman-teman bisa nguatin brandnya teman-teman. Mau nggak mau, pengalaman saya sih, 6 bulan 1 tahun lagi pasti mereka akan balik lagi gitu. Ada nggak kerjaan gitu, pasti akan balik lagi gitu. Kenapa? Karena teman-teman udah megang nih marketingnya gitu. Jadi kalau buat tadi yang pembagian income dan lain-lain, nggak usah mikirin di awalnya aja. Misalnya aku maunya segini udahlah, kasih dulu aja gitu. Toh kalau teman-teman brandnya nanti akan naik di area lokal tersebut, karena teman-teman misalnya areanya di Palembang, teman-teman di Palembang mulai jasa servis AC, teman-teman jadi marketingnya di online di area Palembang, digital marketing bisnis online-nya di Palembang tersebut. Teman-teman mulai di area tersebut, optimasi 2 km, 10 km, lebih dari 10 km. Semua di area itu teman-teman tahunya kalau servis AC masuknya ke teman-teman. Nah artinya kalau si orang tadi ini keluar juga, teman-teman udah pasti akan nyari orang lagi yang lain, dan si leads atau si customer yang di area 10 km tadi taunya bisnis teman-teman gitu. Nanti makanya si orang yang keluar tadi yang berpikiran bahwa aku bisa nih jalanin sendiri, buat apa aku butuh dia untuk marketing, pasti akan balik lagi. Mungkin 6 bulan, setahun mereka udah ngerasain tuh, oh ternyata susah ya, ternyata megang digital marketing bisnis offline itu susah ya gitu, terus balik lagi. Itu udah beberapa kali saya alami sih gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu buat teman-teman yang mau mulai bisnis jasa itu. Kok saya nggak dibaca? Oh yang mana nih? Dari Andri Anugrah. Boleh diketik lagi, nanti saya bacain lagi. Kurang lebih itu teman-teman. Jadi kayaknya nih kemarin saya ada beberapa interview yang akhirnya kita sempat cancel juga. Padahal saya senang banget loh, karena kemarin tuh sempat dapat bintang tamunya atau guestnya, pebisnis yang kayaknya relevan banget. Ada yang di piercing juga tuh, piercing dan grow di pandemi. Terus kemarin tuh ada juga yang ayam gepuk ya, ayam gepuk Pak Gembus tuh juga udah sempat mau kita interview juga. Tapi karena sayanya masih ya mengalami kesulitan-kesulitan, terutama di bidang tadi membantu pebisnis tadi. Karena kan sekarang saya sendiri di salon saya ini udah mulai jalan lagi ya. Walaupun yang mungkin teman-teman juga yang di offline ini juga mengalami hal yang sama. Omset kita dibandingkan dengan sebelum PSBB, sebelum PPKM, tadinya 100%, mungkin sekarang ini nggak nyampe 100%. Apalagi yang di kuliner, ini pasti kejadiannya pasti kayak gitu. Ini saya temukan juga, mau itu di warung yang kecil, mau itu di gerobakan, mau itu di restoran, mau itu di franchise, ini omsetnya rata-rata nggak nyampe 50% gitu ya. Itu kejadian. Jadi, tapi yang perlu diusahakan adalah saya melihat teman-teman kita yang memang menggunakan digital marketing secara maksimal juga, mungkin nggak balik sampai 100%, itu mungkin nggak dulu sekarang. Tapi di sekarang ini mereka bisa balik sampai 50%, bisa balik sampai 60%. Itu udah luar biasa dan cukup membantu gitu. Jadi buat teman-teman itu bisa coba untuk teman-teman yang di offline sekarang. Jadi jangan menyerah, jangan nunggu aja deh. Ya udah saya nunggu aja deh. Karena kemarin saya sempat sharing juga ke salah satu klien kita. Kalau ini resto ya, kemarin itu resto. Kita tunjukkan di PPKM ini kan, tadi saya bilang di merchant Gojek itu kan GoFood ya, itu kan tagline-nya waktu itu webinarnya PPKM, di era PPKM restoran dan mall besar tutup, manfaatkan untuk mendapatkan order dari kesempatan ini gitu. Itu untuk bisnis-bisnis yang baru mulai. Tapi kalau tagline itu saya tunjukin ke restoran-restoran, mereka juga deg-degan kan. Artinya kita restoran besar, kita nggak bisa diem aja. Teman-teman punya klinik, katakanlah sekarang saya tanganin juga klinik gigi ini cabangnya sekitar 9. Nggak bisa diem aja, misalnya nggak bisa diem aja tuh, ya udah deh sekarang kan PPKM ya, terus nggak bisa optimal, ya udah deh kita tunggu aja sampai ini lewat. Nggak bisa kayak gitu, karena ada teman-teman kita yang lain yang sebetulnya masih kecil, yang mengambil peluang dari si restoran besar dan yang ada di mall yang nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Kan kalau saya bilang kemarin, oke, misalnya di kuliner kita lagi turun omsetnya, pertanyaannya mereka nggak beli ke kita lagi, tapi mereka ini berhenti makan nggak? Jawabannya nggak berhenti makan kan, artinya mereka tetap butuh nih, ada kebutuhan makan setiap hari. Nah, uang itu, budget itu yang biasanya di spending ke kita,
pertanyaannya di spending kemana sekarang? Ini jadi masalah. Kalau spendingnya ke tempat orang lain, begitu kita buka, belum tentu mereka mau spending ke kita lagi. Jadi secara nggak sadar sebetulnya ini market share yang bisnis yang restoran besar atau bisnis yang klinik besar, ini market share-nya lagi digerus secara perlahan dari mereka yang aktif di digital marketing bisnis offline. Jadi buat teman-teman sekarang yang sebetulnya yang masih, udah deh nggak apa-apa deh, aku di offline aja nunggu buka lagi gitu ya. Hati-hati karena bisa jadi market share teman-teman sekarang sedang tergerus gitu. Jadi teman-teman coba dipelajari gimana caranya menggunakan digital marketing, menggunakan Instagram untuk mendapatkan pelanggan walaupun teman-teman sifatnya offline karena kan ada digital marketing bisnis offline. Gitu kurang lebih teman-teman. Oke, ini kayaknya udah 1 jam lebih teman-teman. Thank you udah stay tune. Semoga live-nya berguna ya. Ini tadi ada yang minta di save juga. Saya coba save live ini supaya mungkin kalau teman-teman yang baru masuk, teman-teman bisa lihat lagi reviewnya dari awal tadi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di live kita yang selanjutnya. See you.